Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pemirsa kajianmu Magelang di mana saja berada, kali ini kita akan membicarakan tentang hidup bermanfaat yang bermula dari Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman dalam ayat itu, yang demikian populer, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, ada istilah rahmat. Rahmat adalah kebermanfaatan. Rohama itu kasih sayang, kebergunaan bagi sesama. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, ada hal yang memungkinkan untuk kita beritibak kepada Kanjeng Nabi. Di situ disebutkan Kanjeng Nabi menjadi rahmat, menjadi kebermanfaatan bagi semesta alam. Nah, kita sebagai umat Kanjeng Nabi beritibak mengikuti Kanjeng Nabi, tapi kemampuan kita boleh jadi agak jauh dari Kanjeng Nabi, bahkan tidak seberapanya. Dan ini bisa rahmat, bisa bermanfaat itu dalam konteks yang beragam sekali. Ya, seperti tadi disebutkan bahwa rohama itu kasih sayang, kebermanfaatan. Itu misalnya profesi sebagai petani, sebutlah semacam itu. Ya, hidupnya memberikan manfaat bagi siklus kehidupannya. Seorang petani ya bermanfaat bagi apa? Ya tanaman yang dia tanam. Kebermanfaatan bagi penjual benih karena dia membeli dari seorang penjual. Tapi begitu nanti sudah dipanen, maka mau tidak mau juga kepada pembeli panenannya. Tapi kemudian juga mungkin kepada masyarakat tetangganya, para buruh yang ikut serta. Ani-ani yang ikut serta apa saja ya kaitannya dengan pertanian itu. Seorang bapak bermanfaat, memberi manfaat, itu berarti kasih sayang minimalnya kepada anak, istri. Itu lingkungan kan karena itu. Seorang istri itu juga bermanfaat bagi suami. Ya, mau tidak mau harus macam itu. Bukan yang sebaliknya. Harus memberikan kasih sayang dan memberikan kemanfaatan. Seorang anak mau tidak mau kebermanfaatannya bagi siapa? Ya bagi bapak, bagi ibu, juga bagi saudaranya. Sebagai murid dia bermanfaat bagi apa? Bagi teman-temannya, bagi gurunya juga sewaktu menjadi murid. Jadi pada posisi, pada profesi apapun, seorang takmir masjid mau tidak mau harus hidupnya memberikan manfaat, kasih sayang, pengamanan juga kepada jamaahnya. Ya, ungkapan yang cukup menarik, sederhana itu dari Sunan Kalijogo. Kebermanfaatan itu disebutkan sebagai ya menolong kepada sesama. Kalau ungkapan Sunan Kalijogo adalah paring daharan marang wong kang luwe,
paring sandangan marang wong kang wuda, paring teken marang wong kang wuta. Itu ungkapannya semacam itu. Ya memang membantu kepada sesama yang dibutuhkan oleh sesama itu, sehingga memberikan manfaat betul. Tapi juga beranjak juga dari ayat Al-Quran, tidak sekadar memberikan manfaat yang sifatnya fisik, tapi juga rohani, mental, memberikan keamanan. Wa amanahum min khauf, memberikan rasa aman dari ketakutan, memberikan perlindungan. Itu juga semacam itu, kemanfaatan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara pemirsa kajianmu yang berbahagia, kebermanfaatan yang semacam itu boleh saja tingkatannya beragam. Ada yang hanya untuk keluarganya, tapi juga ada yang tidak sekadar keluarganya, tapi se-RT dia adanya bermanfaat bagi sesama. Ada yang sejamaah masjid misalnya, sejamaah mungkin langgar musola, ada yang semacam itu. Tapi mungkin ada juga yang levelnya lebih luas lagi, sampai dengan satu kelurahan, satu kecamatan, bahkan satu kabupaten. Kemanfaatannya semacam itu. Itulah yang bermula dari rohama, kasih sayang, kebermanfaatan. Hidup manusia di dunia itu pilihannya hanya dua. Dalam hidup ini, hidupnya itu akan memberikan rahmat, kebermanfaatan, atau yang sebaliknya, menjadi bencana, menjadi kemudorotan bagi sesama. Itu ungkapannya kan istilahnya adalah nikmah, bencana, masalah, troublemaker, pembuat masalah bagi lingkungan kan ada. Di lingkungan kita, Bapak Ibu bisa melihat adanya orang-orang yang mungkin menjadi masalah bagi lingkungannya ada. Nah, itu contoh-contohnya yang kemudian yang bersikap negatif, bersifat negatif. Tapi juga ada yang positif semacam tadi, kebermanfaatan bagi sesama. Tapi pilihannya hanya dua itu. Oleh karena itu, mari kita berpositif ria yang semacam itu. Tapi ya kemudian ada orang yang memilih negatif, ya negatif yang semacam itu. Allah memberikan sunnatullah, hukum alam, apabila dia baik juga akan diganjar baik, dia jelek juga akan mendapatkan balasan jelek. Ada ungkapan sederhana kaitannya dengan semacam ini untuk mengukur seberapa manfaat hidup itu ketika yang bersangkutan wafat. Seorang Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu punya ungkapan menarik begini: wahai anak Adam, kalian dilahirkan oleh ibu kalian dalam keadaan menangis, tetapi orang-orang di lingkungan kamu merasa bahagia. Kemudian dilanjutkan, usahakanlah sungguh-sungguh dalam hidup ini berperan maksimal, sehingga saat kamu wafat, kamu merasa bahagia karena mampu menjalankan peran maksimal, sementara orang-orang di sekitar kamu merasa berduka. Nah, ukuran seberapa orang berduka ketika orang yang bersangkutan wafat mungkin bisa menjadi ukuran itu. Menjadi ukuran itu. Kan ada, mungkin di lingkungan kita juga ada tetangga kita yang ketika yang bersangkutan wafat, yang merasa berduka itu istri dan anak. Ya, kira-kira sebegitu itu pula kemanfaatan hidupnya bagi istri dan anak. Yang betul-betul berduka, yang lainnya mungkin ikut serta saja. Tapi juga ada ketika wafat,
karena yang bersangkutan itu ketika hidupnya menjadi troublemaker, sumber masalah lingkungan, entah itu karena molimo, entah itu karena apapun, karena nakalnya, karena zolimnya dan lain-lain, jangankan sudah wafat, bahkan masih hidup pun mungkin sudah didoakan untuk segera wafat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, saya jadi ingat pemirsa yang berbahagia, tahun 1988 ketika seorang Hamengkubuwono ke-9 wafat. Beliau wafat di Amerika, Washington Hospital. Pada waktu itu televisi Republik Indonesia, TVRI, menyiarkan bahwa telah wafat putra terbaik Indonesia itu. Dan kemudian disebutkan, ya, semua orang berduka. Kemudian sore hari berikutnya disebutkan di TVRI itu bahwa rencana jenazah akan dibawa ke Indonesia dan direncanakan jam 9 pagi akan bertiba di Meguwo, Yogyakarta. Ya, Adi Sucipto pada waktu itu. Ya, Meguwo istilah orang-orang Jogja. Ya, orang-orang pada hari berikutnya itu betul banyak sekali yang namanya Jalan Solo, Jalan Ayani, Jalan Malioboro, itu semuanya banyak sekali orang yang datang merasa ditinggalkan oleh seorang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Karena semasa hidupnya mereka merasa dekat dengan Sang Raja Yogyakarta, sehingga jenazah ketika dibawa itu pelan sekali karena berjubel orang dan semuanya menangis. Menangis betul, pelan, orang-orang menangis semuanya. Mereka teringat sekian banyak cerita, kehebatan, dan biasa yang namanya Sri Sultan itu kesana kemari inkognito, tanpa diketahui, tanpa pengawal, karena rasa dekatnya dengan rakyat semacam itu. Tidak sedikit yang dibantu secara langsung dan real semacam itu. Demikian juga ketika jenazahnya itu mau dikebumikan di Imogiri sana. Hari berikutnya bukan main banyaknya. Itu gambaran bahwa seberapa banyak orang berduka, kira-kira ya sebegitu pula tingkat kebermanfaatan hidup seseorang itu. Nah, oleh karena itu, kalau kembali ke ayat 107 surat Al-Anbiya tadi, Kanjeng Nabi bukan main kalau Kanjeng Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Semesta alam berduka karena Kanjeng Nabi wafat. Semuanya tanpa kecuali. Tidak sekadar manusia, tapi makhluk yang lain termasuk tanaman dan semuanya merasa kehilangan Kanjeng Nabi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menarik dari satu ayat ini kita bisa mengukur kebermanfaatan hidup kita seberapa. Dan ukurannya tadi sederhana sekali, ketika wafat. Puncak hidup itu adalah wafat. Kalau hanya wafat itu tanpa apapun bisa, tanpa apapun, tanpa usaha apapun bisa. Tapi itu sekadar wafat. Mirip dengan apabila saya punya arloji, suatu ketika arloji ini berhenti. Itulah yang namanya off-leven. Tapi yang namanya husnul khotimah itu harus kita perjuangkan. Itulah hidup yang mulia sehingga berakhir dengan kebagusan. Semoga kita mampu mendapatkan husnul khotimah. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.